Pemirsa, Hari Raya Idul Adha 1436 Hijriah mengajarkan umat Islam untuk senantiasa mau berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus saling membantu dan tolong menolong antar sesama manusia. Ratusan umat muslim termasuk Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yassin Limpo dan Wali Kota Makassar memadati lapangan Karebosi untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1436 Hijriah. Sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1436 Hijriah atau bertepatan dengan 24 September 2015 untuk tingkat Kota Makassar yang dipusatkan di lapangan Karebosi berjalan lancar dan hikmat. Kiai Haji Muhyiddin Quraish dalam ceramahnya kembali mengajak umat Islam untuk mengingat dan memaknai kisah Nabi Ibrahim yang rela dan ikhlas untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengorbankan anak tunggalnya yakni Nabi Ismail. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang tercatat dalam Al-Quran menjadi pembelajaran bagi seluruh umat Islam untuk senantiasa mau berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Haji Muhyiddin Quraish juga mengatakan Idul Adha yang dirangkaikan dengan pemotongan hewan kurban mengajarkan kita untuk menghilangkan sifat kebinatangan yang ada di dalam tubuh manusia seperti rakus, angkuh, dan sifat lainnya. Tak lupa umat muslim juga diajarkan untuk mempunyai kepedulian sosial yang tinggi terhadap semua manusia dan siap membantu dan menolong bukan cuma dalam bentuk materi. Hadirin sekalian, jika ibadah haji mendidik umat untuk hidup di dalam kebersamaan, maka ibadah kurban menekankan ajaran kesetiakawanan terhadap sesama manusia. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yassin Limpo mengatakan pelaksanaan Idul Adha pada tahun ini merupakan sebuah kesyukuran yang luar biasa karena dapat berjalan lancar dengan kondisi yang aman dan tentram. Kita bisa melaksanakan Idul Adha 2015 ini, 1346 Hijriah ini dalam suasana di Sulawesi Selatan, di Makassar yang sangat damai, sangat kondusif, sangat memberi ruang kita beribadah secara baik. Idul Kurban adalah bagian dari sebuah pendekatan akidah dan istiqamah Islam yang memaknai toleransi dan kebersamaan. Syahrul juga mengaku momentum Idul Adha 1436 Hijriah juga menjadi penyemangat bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Wali Kota Makassar untuk terus bekerja maksimal membawa daerah dan masyarakat yang makin sejahtera. Dari Makassar, Syarifuddin Hamzah, GoTV memberitakan. Sementara itu, pemirsa, ribuan warga Goa berkumpul di lapangan Syekh Yusuf Discovery untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1436 Hijriah atau bertepatan dengan Kamis 24 September 2015, di mana pelaksanaan sholat ini berlangsung lancar dan hikmat. Pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1436 Hijriah jatuh pada tanggal 24 September 2015, di mana umat muslim yang ada di Kabupaten Goa berkumpul di lapangan Syekh Yusuf untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Ribuan umat muslim termasuk mantan Bupati Goa Ihsan Yassin Limpo bersama pejabat Bupati Goa serta pimpinan SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Goa sejak pagi terlihat berdatangan dan mengikuti sholat Idul Adha ataupun Idul Kurban yang berlangsung dengan hikmat dan lancar. Adapun yang bertindak sebagai khatib yakni Uktrandes Ahmad Ikhlas atau yang dikenal dengan Ustaz Cepot. Kita umat Islam yang ikhlas menandakan kemenangan dan menandakan tasyakur kita kepada Allah. Setelah melaksanakan sholat Idul Adha, pejabat Bupati akan menggelar pemotongan hewan kurban dan juga open house di rumah jabatan Bupati. Dari Kabupaten Goa, Aan Kurniawan, GoTV memberitakan. Usai melaksanakan pelaksanaan sholat Id di kampus Unismu Makassar, Samsul Rizal, Wakil Wali Kota Makassar, kemudian melakukan penyembelihan hewan kurban di rumah jabatannya di Jalan Hertasning, Makassar. Acara Kelompoang merupakan ritual adat pencucian benda-benda pusaka peninggalan kerajaan Goa yang masih tersimpan di Istana Bala Lompoa. Upacara ini dilakukan setiap tahunnya bertepatan dengan perayaan Hari Raya Idul Adha. Ritual ini menarik wisatawan asing untuk menyaksikan langsung prosesi adat yang dilaksanakan sekali dalam setahun. Beberapa wisatawan terlihat memakai baju adat khas Bugis Makassar. Benda peninggalan kerajaan Goa yang berjumlah 13 buah mulai dikeluarkan. Beberapa iringan dayang-dayang dan juga pengawal kerajaan mengantar benda pusaka ini kepada sesepuh adat yang telah menanti di atas panggung. Pencucian dimulai dari salokoa atau mahkota kerajaan yang memiliki berat 1768 gram yang terbuat dari emas murni dan dilanjutkan dengan benda pusaka lainnya seperti ponto janga-jangaya dan benda pusaka lainnya. Acara ini merupakan acara untuk melaksanakan ritual pencucian benda pusaka. Ini merupakan cara untuk
melestarikan nilai-nilai adat, istiadat dan budaya yang ada di Goa yang kita kenal dengan pencucian barang pusaka, acara Kalompuang. Upacara acara Kalompuang memang terlihat sederhana, namun di balik upacara adat ini mengandung makna yang sangat berarti bagi masyarakat Kabupaten Goa. Selain mengagungkan Sang Pencipta, menghormati leluhur dan melestarikan nilai-nilai budaya, upacara ini juga bermakna mempererat tali persaudaraan antar pemerintah dan masyarakat. Dari Kabupaten Goa, Aksa Arsyad, GoTV memberitakan. Kami mohon maaf pemirsa, informasi yang baru saja Anda saksikan tadi ini terkait dengan proses pencucian benda pusaka Kerajaan Goa atau yang dikenal dengan acara Kalompuang yang digelar tadi bertepatan dengan perayaan Hari Raya Idul Adha 1436 Hijriah. Dan kita ke informasi masih seputar suasana Idul Adha, di mana ini Samsul Rizal, Wakil Wali Kota Makassar, setelah melakukan sholat Id, melakukan penyembelihan hewan di rumah jabatannya di Jalan Hertasning, Makassar. Usai melakukan sholat Id di halaman kampus Unisbu Makassar, Deng Ical, sapaan akrab dari Wakil Wali Kota Makassar, kemudian melakukan penyembelihan hewan kurban di halaman rumahnya bersama keluarganya di Jalan Hertasning. Dalam Idul Kurban tahun ini, Wakil Wali Kota Makassar mengatakan Idul Kurban merupakan bentuk interpretasi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diharapkan dapat meningkatkan semangat kepedulian dan empati terhadap sesama manusia. Idul Kurban ini merefresh lagi semangat kepedulian kita terhadap orang, semangat empati kita dengan keadaannya orang, dan kita bisa mengerti betul apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab seseorang, termasuk tugas dan tanggung jawab diri kita terhadap orang lain. Di Idul Adha tahun ini, Deng Ical mengorbankan 1 ekor sapi jantan seberat 60 kg yang rencananya daging hasil kurban tersebut akan dibagikan kepada seluruh sanak saudara terdekatnya. Dari Makassar, Fitriana Sari, GoTV memberitakan.